Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Selamat datang di Buat Makan IP bersama saya ya teman-teman. Kita mau bahas lagi mengenai Timnas Indonesia akan ketemu Irak. Ini ada berita dari striker Irak teman-teman. Dia mengatakan melawan Indonesia nggak susah. Ya, dia mulai sombong ya. Dia sombong teman-teman Irak. Tapi saya sebenarnya punya keyakinan Indonesia tuh kalau cuma ngelawan Irak bisa menang ya, tapi jangka panjangnya harus benar-benar konsisten. Gini teman-teman, Belanda itu rankingnya bagus ya, rankingnya bagus teman-teman di FIFA. Nah, pemain Belanda ini terkenal dengan tendangan-tendangan yang menggelegar, tendangan-tendangan kuat, permainan cepat. Saya berpikir Indonesia asal di bawah Erick Thohir konsisten mencari pemain keturunan yang benar-benar memiliki progresivitas tinggi, grade A, ya, jangankan kok cuma Irak ya, Jepang, Korea aja, saya yakin nanti akan bisa dikalahkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya pelatihnya Sintayong. Ya, pelatihnya minimal Sintayong ya, minimal ya. Kalau mau cari lagi ya lebih hebat dari Sintayong. Tapi selama pelatihnya Sintayong ya, kalau pemainnya nanti pemain-pemainnya mencari benar-benar yang grade A dari Belanda, keturunan Indonesia, saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah nanti di GBK bisa mengalahkan Irak? Banyak faktor teman-teman ya, banyak faktor. Jadi di GBK pertama kita punya supporter. Ya, tahu sendiri ya, supporter Indonesia, wah luar biasa ya, nggak usah ditanya lagi, La Grande. Itu benar-benar militan. Yang kedua, kita sudah mulai ada striker yang mumpuni ya menurut saya. Ada Kurat Mangun, itu dia membawa bolanya uh, memang benar-benar dia udah grade A ya, bagus. Terus finishingnya bagus. Terlihat waktu melawan Vietnam, kita lihat dia itu benar-benar percaya dirinya tinggi. Dengan ruang yang sempit dia bisa memasukkan bola. Ya, yang selama ini sulit sekali loh nembus gawang Vietnam Indonesia. Tapi dengan adanya Tom Haye dan Ragnar Ratmangun, Indonesia rohnya atau karakter jiwanya Indonesia keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, pertahanan Indonesia sudah mulai solid dengan adanya JIJS. Kelihatan sekali. Ketenangan JIJS ini yang membuat pertahanan Indonesia itu sekarang beda. Waktu kita kalah melawan Irak terakhir itu 1-3, waktu itu belum ada JIJS, teman-teman. Belum ada. Ya, waktu itu belum ada JIJS. Itu beda sekali dengan yang berada sekarang. Nah, saya rasa akan beda nanti di GBK. Dan waktu itu juga belum ada Ragnar Ratmangun. Belum ada Tom Haye waktu itu. Kalau nggak salah belum ada Nathan juga ya waktu itu. Nah, disinilah yang akan menjadi pembeda di saat Indonesia ketemu Irak. Teman-teman, akan menjadi pembeda. Jadi finishingnya ini yang akan menjadi beda nanti. Walaupun nanti akan ada Rafael Struijk, waktu itu juga ada Rafael Struijk, tapi beda. Rafael Struijk yang sekarang itu memiliki mental yang lebih tebal lagi, karena dia sudah membuktikan bisa mengalahkan Korea Selatan, mencetak 2 gol waktu di U23 kemarin. Itu menambah kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu penting, teman-teman. Di sepak bola, penting.
Nah, dengan Rafael Struijk pecah telur, kan selama ini Rafael Struijk kan sulit sekali pecah telur ya, cuma memberikan umpan, memberikan kartu merah ya untuk lawan. Ya. Tapi begitu lawan Korea Selatan, Rafael Struijk bisa mencetak 2 gol dengan gol yang indah. Nah, itu akan membuat kepercayaan diri Rafael Struijk nanti di ruang penaltinya Irak kalau dia main. Jadi semakin hari timnas Indonesia kalau pemainnya lengkap ya teman-teman akan semakin garang, akan semakin galak. Belum ditambah nanti tendangan-tendangan dari Tom Haye teman-teman. Wah ini yang menggelegar. Ya, tendangan-tendangan Tom Haye ini bisa membuat muntahan bola dari kiper lawan. Nah ini yang diharapkan untuk menjadi gol juga. Bola muntah itu kan kalau nggak hati-hati bisa ditembak kembali oleh lawan teman-teman. Ya, jadi saya yakin kalau selama dilatih Sintayong, timnas Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Itu sudah terbukti ya. Dulu yang suka nyinyirin Sintayong, sekarang baru merasa, oh iya betul ternyata Sintayong mengambil pemain muda ternyata fungsinya untuk hari ini. Ya, kecepatan, endurance, sebagainya. Oh ternyata itu. Ya, jadi teman-teman, timnas Indonesia akan semakin kuat. Itu keyakinan saya. Akan semakin kuat. Asal terus-terusan pembibitannya itu nggak berhenti ya. Pembibitan dan pengembangannya nggak berhenti. Indonesia akan semakin kuat. Ya, jangan berhenti di sini saja. Jadi standarnya harus dinaikkan. Standar timnas Indonesia hari ini Asia ya, dan dunia. Jangan Asia Tenggara, Asia dinaikkan ya. Saingilah Korea Selatan dan Jepang. Iran, ya. Saingi Korea Selatan, Jepang, Iran, ya. Saingi. Irak kalahkan kalau bisa. Supaya Irak di bawah kita. Nah dengan begitu kan nanti ranking Indonesia juga akan naik kalau bisa ngalahin Irak, ya kita bisa ngalahin Filipina naik lagi, kita bisa ngalahin ya, tim-tim kuat lainnya. Nanti Indonesia akan naik terus, bisa di bawah 100 akhirnya. Bisa 100 besar target awal kan 100 besar ya timnas Indonesia di bawah Erick Thohir. Itu aja teman-teman analisa saya dan ini saya rasa masuk akal ya. Jika konsisten, terus Verdong juga masuk ya. Verdong kan belum masuk nih. Yen Rifan juga belum masuk nih karena belum disumpah. Kalau itu masuk tambah kuat lagi ke depannya Indonesia. Ya, cuma kalau di piala-piala yang nggak resmi seperti AFF itu kan bukan kalender FIFA ya kemungkinan Indonesia nggak sekuat di saat acara-acara FIFA teman-teman. Ya saya rasa itu saja dulu teman-teman ulasan kita karena Irak merendahkan Indonesia, meremehkan Indonesia. Nanti di GBK kita buktikan saja Indonesia harus menang. Ya, gimana caranya ya itu PR-nya Sintayong ya. Kita sebagai pendukung harus yakin bahwa Indonesia harus menang supaya bisa lolos ke fase berikutnya. Sampai jumpa.